Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang kekurangan dalam salat fardu akan disempurnakan dengan salat sunnah. Hadis ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat khaba wa khasira wa in taqasa min faridatin qala rabbu unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukmalu biha man taqasa minal faridati thumma yakunu sa'iri amalihi ala dhalik. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat fardunya. Jika baik salatnya, maka ia akan beruntung dan selamat. Sebaliknya, jika buruk salatnya, maka ia akan rugi. Jika ditemui ada kekurangan dalam salat fardunya, maka Rabb berkata kepada malaikat, lihatlah catatannya, apakah hambaku memiliki amalan salat sunnah? Maka kekurangan dalam salat fardu itu akan disempurnakan dengan salat-salat sunnah. Lalu amalan lainnya akan dihisab seperti itu, zakat, puasa, dan lain-lain. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim dari kitab Durrul Mansur. Faedahnya, berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa seseorang hendaknya membekali diri dengan salat-salat sunnah, sehingga jika dalam salat fardunya terdapat kekurangan akan disempurnakan oleh salat sunnahnya di dalam timbangan. Banyak orang berpendapat jika salat fardu dilakukan dengan sempurna itu sudah mencukupi dan merupakan keberuntungan besar. Sedangkan mengerjakan salat-salat sunnah adalah amalan orang-orang khusus. Memang benar jika salat fardu sudah sempurna itu sudah cukup. Tetapi mengerjakan salat fardu secara sempurna, syarat, rukun, sunnah, serta adabnya bukanlah perkara yang mudah. Sedikit banyak terjadi kekurangan di sana sini. Karena itulah salat-salat sunnah pun penting untuk dilaksanakan. Ada sebuah hadis yang lebih jelas daripada hadis di atas bahwa salat adalah ibadah yang pertama kali difardukan Allah Subhanahu wa taala, amal yang pertama kali dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Jika dalam salat-salat fardu terdapat kekurangan, akan disempurnakan dengan salat sunnah. Demikian pula puasa. Jika ada kekurangan dalam puasa wajib, akan disempurnakan oleh puasa sunnah. Begitupun dalam zakat serta amalan lain. Jika ternyata setelah ditambah dengan amalan sunnah dan ditimbang pahalanya menjadi lebih berat daripada amal keburukannya, maka ia akan masuk surga dan dengan gembira. Jika tidak, ia akan dilemparkan ke neraka jahanam. Itulah sebabnya apabila ada orang yang baru masuk Islam, yang pertama kali diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya adalah salat. Amalan pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Hadis keempat, an Abdullah bin Qurtin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholatu fa in saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Dari Sayyidina Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama kali yang akan dihisab pada diri seseorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila baik dan sempurna salatnya diterima, maka baik juga diterima seluruh amalannya. Apabila buruk salatnya tidak diterima, maka buruk juga tidak diterima seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabrani dari kitab At-Targhib. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah, sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah salat.
Barang siapa menjaga salatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian. Barang siapa menyia-nyiakan salat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lainnya. Faidahnya, hadis di atas dan pengumuman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu semakna dengan hadis lain yang menyatakan bahwa setan selalu takut kepada seorang muslim selama ia menjaga dan menyempurnakan salatnya. Karena rasa takutnya itu, setan tidak begitu berani menyesatkannya. Tetapi ketika ia mengabaikan salatnya, setan semakin berani kepadanya. Setan akan menyesatkan lalu memperdayainya sampai terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Dari kitab Muntakhab Hans. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang penjelasannya akan disampaikan nanti. Salat yang tidak sempurna sujud dan rukuknya adalah bentuk pencurian yang paling hina. Hadis kelima. An Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sariqatal ladzi yasriqu salatahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu salatah? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dari Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk pencuri ialah seseorang yang mencuri salatnya. Sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri salatnya?" Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Darimi, Ahmad, Tabrani dan Ibnu Khuzaimah dari kitab At-Targhib. Faedahnya, kandungan hadis di atas juga banyak disebutkan dalam beberapa hadis. Pertama, hendaknya diperhatikan bahwa mencuri itu sendiri sudah merupakan perbuatan yang hina dan orang yang mencuri akan dipandang orang yang hina. Kedua, dalam pencurian ada bentuk pencurian yang paling hina, yaitu tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika sholat, seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memandang ke langit lalu bersabda, "Kini waktunya ilmu akan dicabut dari dunia." Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ilmu dicabut dari dunia. Sayyidina Ziyad radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana ilmu akan dicabut sedangkan kita masih membaca Al-Qur'an? Dan kami juga mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami akan mengajarkannya kepada anak-anak mereka, dan begitu juga seterusnya." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ziyad, dulu aku menganggapmu sebagai orang yang paham. Kaum Yahudi dan Nasrani juga mengajarkan Taurat dan Injil. Apakah hal itu memberikan faedah kepada mereka?" Setelah mendengar hadis ini, seorang murid Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu pergi kepada Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu lalu membacakan hadis Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhum tersebut kepadanya. Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu berkata, "Abu Darda benar. Maukah aku beritahukan yang pertama kali akan dicabut dari dunia? Yang pertama kali akan dicabut adalah kekhusyuan dalam salat. Kelak engkau akan melihat di dalam suatu masjid yang penuh dengan jamaah, tidak ada seorang pun yang khusyuk dalam salatnya." Sayyidina Khuzaifah radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai penyimpan rahasia Nabi berkata, yang pertama kali akan dicabut dari dunia ialah khusyuk dalam salat, dari kitab Durrul Mansur. Sebuah hadis menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikan salat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis lain menyebutkan ada seseorang yang salat selama 60 tahun namun tidak ada satupun salatnya yang diterima Allah Subhanahu wa taala, karena kadangkala dalam salat dia rukuknya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya sempurna tetapi rukuknya tidak sempurna. Syekh Mujadid Al-Fid Sanis rahmatullah alaih menulis dalam surat-suratnya tentang pentingnya menjaga salat. Dia menulis banyak hal dalam surat-suratnya, yang salah satu diantaranya menyebutkan bahwa kita hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan masalah merapatkan jari-jari ke tangan ketika sujud dan meregangkannya ketika rukuk.
Aturan syariat merapatkan dan meregangkan jari dalam solat bukannya tidak ada manfaatnya. Bahkan amat penting kita memperhatikan adab-adab yang seolah-olah kecil ini. Dia menulis bahwa menumpukan pandangan ketika berdiri ke tempat sujud, ketika rukuk ke kaki, ketika sujud ke hidung, dan ketika duduk dengan ke tangan. Ini menyebabkan kekhusyuan dalam solat dan memudahkan menempatkan ketawajuhan. Jika adab-adab yang dianggap kecil ini saja bermanfaat bagi kita, bagaimana dengan adab dan sunnah-sunnah yang lebih besar? Tentu manfaatnya lebih besar pula.